Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab 3 yang insya Allah akan ada 55 mau'izah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ula, maqalah yang pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Kata Nabi, barang siapa yang di pagi hari setelah tidur dia mengadu kepada orang atas kerumitan hidupnya, maka seakan-akan dia telah mengadu kepada Allah. Teman-teman sekalian, di sini disebut jumlah doa. Maka bisa kita simpulkan atau kita maknai bahwa kita pas waktu pagi usahakan mengadunya kepada Allah atas semua kerumitan yang ada di dunia ini. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Dan barang siapa di waktu pagi setelah tidur dia merasa sedih atas kehidupan di dunianya, sedih atas segala apa yang terjadi pada hidupnya, maka seakan-akan dia benci kepada Allah. Dia tidak bersyukur atas apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Dan barang siapa yang merendah di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka dia seakan-akan hilang sepertiga dari agamanya. Teman-teman sekalian, Islam tidak memperbolehkan kita merendah di hadapan orang karena kekayaannya. Kita boleh merendah di hadapan orang karena orang tersebut kaya ilmu dan juga kaya akhlak dan kaya etika. Makalah yang nomor 2 dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Salasun la tudriku bi salasin. Ada 3 hal yang bisa diidentikan dengan 3 hal yang lain. Apa 3 hal tersebut? Kata Abu Bakar. Yang pertama adalah al-ghina bil muna. Kaya atau kekayaan itu diidentikan dengan banyaknya berkhayal atau bercita-cita. Kita kalau pengen kaya biasanya bercita-cita atau berkhayal dulu. Yang kedua, wasyababu bil khidabi. Pemuda itu diidentikan dengan seringnya mewarnai kuku, mewarnai rambut, atau mewarnai bagian tubuh yang ia inginkan. Yang nomor 3 adalah wasuhbatu wasihatu bil adawiyah. Dan sehat itu diidentikan dengan obat. Maka sesungguhnya sebenarnya bukan obat yang bikin sehat, tetapi Allah lah yang menyembuhkan dari kita obat. Melewati perantara obat yang dikasih oleh dokter, apoteker, dan lain sebagainya. Nomor 3, maqalah yang nomor 3 dari sahabat Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Husnut tawaddudi nisful aqli. Berhubungan dengan baik dengan manusia itu merupakan separuh dari akal pikiran kita yang kita pakai. Kemudian wa husnu su'ali nisful ilmi. Dan bertanya atau memberikan pertanyaan yang bagus kepada ulama, kepada orang yang ahli, itu merupakan separuh dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian wa husnut tadbir nisful ma'isyah. Perencanaan, pengorganisasian yang baik di dalam hidup kita merupakan separuh dari apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Maka intinya adalah ketika kita sudah melakukan yang terbaik, mengorganisasi, merencanakan dengan baik, itu kata
sahabat Umar, kita sudah melakukan separuh dari perjalanan hidup kita selama kita hidup. Selanjutnya, wal maqalatu rabi'ah, maqalah yang nomor 4 dari sahabat Utsman bin Affan, apa kata beliau? Man tarakat dunya ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan dunia, dia tidak terlalu cinta terhadap dunia, maka Allah akan cinta terhadap kita. Karena kita tidak terlalu cinta ke dunia, tapi kita terlalu cinta terhadap akhirat. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaika. Dan barang siapa yang meninggalkan dosa, maka kita akan dicintai malaikat. Karena malaikat tidak perlu untuk sering mencatat dosa kepada kita, maka kita akan dicintai oleh malaikat. Waman hasama at-tam'a 'anil muslimin ahabbahul muslimun. Dan barang siapa yang meninggalkan ketamaan, barang siapa yang mencegah atau meninggalkan ketamaan dari manusia, maka kita akan dicintai atau disukai oleh manusia yang lain. Pada intinya, teman-teman sekalian, kalau kita tidak terlalu tamak, tidak terlalu cinta terhadap jabatan-jabatan yang ada di dunia, maka kita akan disenangi oleh orang lain. Justru karena kita kadang tamak, pengen dihormat oleh orang lain, justru kadang orang lain tidak suka kepada kita. Justru kalau kita apa adanya, tidak terlalu tamak terhadap penilaian orang lain, maka sungguhnya kita akan dicintai oleh orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.